Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan kita, di mana pada hari ini kita akan membahas perpindahan panas secara konveksi, di mana kemarin kita sudah membahas perpindahan panas secara konduksi. Mengingatkan lagi bahwa perpindahan panas konduksi itu adalah perpindahan panas karena ada tumbukan molekul pada bahan. Nah, kalau perpindahan panas secara konveksi ini adalah perpindahan panas yang disebabkan oleh molekul-molekul yang bergerak dari bagian yang suhunya lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ya. Jadi, di mana kalau perpindahan panas konveksi ini lebih kepada perpindahan panas yang terjadi pada fluida. Fluida itu terdiri dari dua, yaitu gas dan cairan, atau fluida cair dan fluida gas. Nah, kalau secara perpindahan panas secara konveksi ini disertai adanya perpindahan molekul-molekul yang memindahi kalor itu. Ibaratnya kita memanaskan air, itu air akan melakukan gerakan-gerakan sehingga seluruh air yang ada dalam suatu bejana dia akan terlihat bergerak atau berpindah, sehingga panas yang terjadi itu nanti akan merata. Nah, selanjutnya berdasarkan sumber gerakan fluida konveksi dibagi lagi menjadi dua, yaitu perpindahan konveksi paksa dan perpindahan konveksi bebas. Nah, kalau konveksi bebas itu adalah natural convection, di mana konveksi bebas ini disebabkan oleh perbedaan bobot molekul fluida akibat perbedaan temperatur. Dia bergerak secara alami. Ya, karena perbedaan bobot molekul itu adanya perbedaan temperatur sehingga dia bergerak secara konveksi alami. Ya. Nah, selanjutnya perpindahan konveksi secara paksa atau forced convection. Perpindahan panas konveksi secara paksa ini terjadi akibat adanya gerakan fluida tersebut, adanya sebuah gerakan eksternal. Misalnya ada pompa, kipas yang tentunya dia akan mendorong fluida baik cair atau liquid maupun dalam bentuk udara atau gas. Sehingga nanti kalau secara paksa artinya akan ada terjadinya perbedaan gerakan fluida. Nah, konveksi paksa ini juga terdiri dari atau dibagi dari tiga, yaitu external force convection dan external force convection, internal dan eksternal. Selanjutnya, konveksi bebas adalah perpindahan panas konveksi dengan gerakan fluida yang terjadi dihasilkan oleh perbedaan massa. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, untuk menganalisa konveksi bebas ini ada beberapa bilangan yang tidak berdimensi yang nanti akan kita pelajari, yaitu bilangan Nusselt, Grashof, Prandtl, dan Rayleigh. Nanti kita akan lihat seperti apa bilangan-bilangan tersebut. Ya. Nah, perbedaan panas konveksi ini terjadi jika cairan suhunya mengalir ke tempat yang suhu lebih tinggi ke yang rendah. Ya. Itu sudah menjadi hukum alamnya atau sudah menjadi kesepakatan para ilmuwan bahwa temperatur itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, di mana secara umum, ya, rumus untuk mencari perpindahan panas konveksi ini adalah dengan menggunakan hukum Newton, yaitu Q adalah sama dengan H dikali A dikali delta T, atau T W dikurang T tak hingga. Nah, di mana H itu adalah tetapan panasnya, A itu adalah luas permukaan bidangnya, TW itu adalah temperatur bagian luar, dan T
T. Tak hingga itu adalah temperatur bagian dalam. Nah, ini misalnya ada telur yang panas, kemudian ada air dingin, udara dingin meniup ke telur itu ya, dari berbagai permukaan sehingga menghasilkan udara panas. Atau sebaliknya, ini ada udara panas ya, atau udara hangat yang memanaskan atau menabrak dinding dari Coca-Cola ya, atau soda dingin, sehingga nanti udara yang hangat ini bertabrakan dengan benda yang dingin, nanti akan menghasilkan udara dingin. Nah, ini adalah dua contoh aplikasi dalam perpindahan panas konveksi. Ya, banyak contoh-contoh lain ya, seperti misalnya dalam bagaimana radiator mobil itu yang awalnya panas ya, kemudian bagaimana cara mendinginkannya, yaitu dengan meniupkan udara di sekitar depan mobil itu kan dikipaskan sehingga radiator tersebut menjadi dingin. Nah, perpindahan panas konveksi bebas atau free convection disebut juga sebagai konveksi alamiah atau natural konveksi. Terjadi karena fluida mengalir secara alami atau tidak dipompakan atau tidak dihembuskan. Fluida dapat mengalir secara alamiah karena adanya perubahan sifat fisis, terutama rapatan masanya dan pengaruh dari gaya apung. Hukum Newtonnya tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk perpindahan panas bebas adalah Q sama H dikali A kali delta T. Dengan TW itu lebih besar dari theta hingga. Koefisiennya atau H, koefisien perpindahan panas konveksi ini ada H tadi. Aliran fluida dapat berpindah pada perpindahan panas konveksi bebas terjadi secara alami karena gaya apung, sehingga hampir selalu berada ke kecepatan rendah. Nah, kecepatannya itu adalah, kalau di sini tetapannya kurang dari atau sama dengan 1 meter per second. Kemudian secara umum koefisien perpindahan panas konveksi bebas bernilai lebih kecil dibandingkan koefisien perpindahan panas konveksi paksa. Ya. Ini lebih kecil nanti hanya itu dari konveksi paksa. Kemudian nilai H pada perpindahan panas konveksi bebas dipengaruhi oleh sifat fisis fluida dan bentuk geometri benda. Sifat fisis fluida itu yaitu berat jenis, kemudian jenis-jenis fluidanya. Sedangkan bentuk geometri benda itu adalah apakah dia berbentuk balok, berbentuk bola, atau berbentuk persegi empat. Kemudian nanti ada beberapa bentuk yang akan kita pelajari. Nah, ini misalnya vertikal, miring, mendatar, dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Selanjutnya, penyelesaian umum pada persamaan perpindahan panas konveksi muncul suatu parameter berupa bilangan tak berdimensi atau bilangan Grashof GR. Di mana GR itu Grashof itu adalah G dikali beta dikali TW dikurang theta hingga ya, dikali L pangkat 3 per V kuadrat. G itu adalah percepatan gravitasi. Kemudian beta itu koefisien ekspansi volume 1 per TF, di mana atau satuannya 1 per derajat Kelvin. TF itu adalah TW ditambah theta hingga per 2. V itu adalah viskositas kinematik fluida. Kemudian TW adalah suhu permukaan benda. Kemudian T tak hingga adalah suhu fluida pada jarak tak hingga dari benda. Kemudian L itu adalah panjang karakteristik. Panjang karakteristik ini adalah panjang dari benda tersebut. Nanti akan contoh soalnya akan lebih kita mudah pelajari.
Selanjutnya, selain bilangan Grashof, koefisien perpindahan panas pada konveksi bebas juga dipengaruhi oleh bilangan Prandtl. Prandtl adalah molecular diffusion of momentum per molecular diffusion of heat, atau V per alpha, di mana V tadi adalah viskositas kinematik. Ya, di mana viskositas kinematik itu sama dengan mu per Cp. Mu itu adalah viskositas dinamis per rho. Nah, V adalah mu per rho. Rho itu adalah densitas fluida. Kemudian alfa itu adalah K per rho kali Cp, difusitas termal. Nah, sifat fisis fluida dievaluasi pada suhu lapisan film atau TF di film dengan TF adalah TW ditambah Theta hingga per 2. Nah, selanjutnya, koefisien perpindahan panas konveksi bebas rata-rata untuk berbagai situasi dapat didekati dengan persamaan empiris sebagai berikut. Nu sama dengan H dikali L per K. Atau C kali Prandtl number kali Prandtl number pangkat N, atau sama dengan C per Ra pangkat N. Di mana K itu adalah konduktivitas termal fluida, L panjang karakteristik, dan Ra itu bilangan Rayleigh. Nah, Rayleigh tadi adalah Prandtl per dikali Prandtl. Ya, mana tadi? Prandtl ada Prandtl. Ya. Ini R kali GR. Ya, Ra. Nilai C dan N tergantung pada geometri benda dan daerah aliran yang dikarakterisasikan dalam bilangan Rayleigh. C dan N adalah tergantung. Nanti kita akan ada beberapa tabelnya untuk C dan N ini, ya. Seperti yang sudah dilihat beberapa ini tadi, ya. Selanjutnya, beberapa persamaan empiris untuk kasus-kasus perpindahan panas konveksi bebas pada berbagai geometri benda terangkum dalam tabel 91 dalam bentuk ada beberapa geometri yang meliputi plat tegak, vertical plate, plat datar, plat yang dimirikan, silinder, dan bola. Nah, ini geometrinya, ya, karakteristik L-nya, ya, karakteristik L, ya. Kalau L-nya itu dihitung untuk contoh misalnya di sini geometrinya vertical plate. Nah, kalau misalnya benda tegak datar, ya, maka L-nya itu adalah L itu adalah ketinggian langsung. Kalau dia mendatar nanti, ya, maka L-nya itu adalah A, ya. A itu adalah luas permukaan. Kenapa? Kalau secara jadi misalnya luas permukaannya kalau panjang kali lebar, berarti ya anginnya dari kiri ke kanan, maka luas L-nya itu adalah luas permukaan. Tetapi kalau dia mendatar, maka L-nya itu adalah hanya ketinggian. Ring of Ra-nya adalah 10 pangkat 4 sampai dengan 10 pangkat 9, di mana Nu-nya itu adalah 0,59 Ra kali L pangkat 1/4. Ya, untuk ring Ra-nya itu adalah 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 13, itu Nu sama dengan 0,1 Ra kali L pangkat 1/3. Kalau di luar dari ring, maka Nu-nya itu adalah 0,825 ditambah 0,387 Ra kali L pangkat 1/6 dibagi dengan 1 ditambah 0,492 per Prandtl pangkat 9/16 dipangkatkan 8/27 dipangkatkan lagi 2. Ya. Nah, ini. Dan selanjutnya, ya, ring Ra-nya ini untuk permukaan mendatar ini. Nah, di sini ada bagian yang S, ya. Yang S ini, TS ini adalah bagian yang panasnya. Jadi kalau di sini ada udara panas atau bagian panas,
ini ada bagian panas akan berbeda posisinya. Apa beda yang sini ya? Ini yang hot surface di atas itu artinya menunjukkan bahwa udara panas yang atau fluida panas yang menabrak benda itu berada di posisi atas. Nah, sehingga ring of RA-nya dan NU-nya itu juga berbeda. Kalau yang di bawah ini hot surface-nya itu adalah bagian bawah, pada bagian bawah benda. Nah, kalau bendanya berupa silinder, L-nya tetap L, tetapi untuk nilai NU-nya itu adalah D lebih besar dari sama dengan 35 kali L per Grendel number kali L pangkat 1/4. Nah, kalau dia silinder horizontal atau mendatar, maka L-nya itu adalah D. Nah, ini kemudian ring of RA-nya kurang dari 10 pangkat 12, nilai NU-nya seperti ini. Kemudian berupa lingkaran atau bola, ya, bola itu L-nya itu adalah D, ya, diameter dari bola tersebut atau lingkaran tersebut. RA-nya diameter, ya, kurang dari 10 pangkat 11. Nah, kita penjelasan satu-satu, yaitu plat tegak atau vertical plat. Pada plat tegak ini atau vertical plate, panjang karakteristiknya tadi sudah dijelaskan adalah L, ya. Kemudian kisaran RA-nya 10 pangkat 4 sampai dengan 10 pangkat 9. Maka NU-nya itu rumus yang dipakai adalah 0,59 RA kali L pangkat 1/14. Dan kalau kisaran RA-nya 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 13, NU yang dipakai itu adalah 0,1 kali RA kali L pangkat 1/3. Atau untuk seluruh kisaran itu dapat menggunakan rumus NU sama dengan 0,825 ditambah dengan 0,387 RA pangkat 1/6 per 1 kali 0,492 per RL pangkat 9/16 dipangkatkan 8 pangkat 27, dipangkatkan lagi 2. Nah, kalau plat mendatar horizontal plate, nah ini tadi PS itu adalah bagian panasnya, ya. Untuk bagian panasnya dimana fluida yang fluida yang mengalir itu pada bagian permukaan, kemudian permukaan atas, kemudian yang B ini adalah fluida yang mengalir itu pada bagian bawah. Maka bedanya itu adalah di sini RA-nya 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7, NU-nya ini, kemudian 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 11, NU-nya ini. Nah, untuk yang fluida mengalir dari bagian bawah, kisaran RA-nya 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 11, maka nilai NU-nya adalah ini. NU sama 0,27 kali RA pangkat L 1/4. Nah, ini untuk plat yang dimiringkan. Ya. Panjang karakteristiknya tetap L, walaupun sebenarnya ada sudut yang dibentuk sini, ya. Seharusnya kalau memang harus ada sudut di sini, ada ada perbedaan L-nya. Tapi di sini dianggap tetap L. Kemudian silinder tegak ini, ya, dimana L-nya adalah L. Kemudian, nah kalau dia silinder horizontal, L-nya itu adalah D. Ya. Nilai NU-nya adalah ini. Sedangkan bola tadi panjang karakteristiknya itu adalah D. Ya, NU-nya itu adalah 2 plus 0,589 RA kali D pangkat 1/4 dibagi dengan 1 plus 0,469 per Prandtl dipangkatkan 6 pangkat per 16 dipangkatkan lagi 4/9. Selanjutnya contoh soal.
Karena terdapat perbedaan suhu antara suhu tubuh normal dengan suhu lingkungan, maka secara alami manusia akan kehilangan panas ke lingkungan setiap saatnya. Jika suhu lingkungan rata-rata 29 derajat Celcius, suhu normal tubuh manusia adalah 37 derajat Celcius. Maka panas yang hilang ke lingkungan dianggap mengikuti mekanisme perpindahan panas konveksi bebas. Hitunglah berapa panas yang hilang setiap saatnya. Nah, jadi tubuh kita rata-rata itu 36-37 derajat Celcius. Kemudian suhu lingkungannya itu adalah 29 derajat Celcius. Hitung berapa panas yang hilang setiap saat. Nah, asumsi yang kita gunakan pertama adalah panas yang hilang hanya disebabkan oleh beda suhu antara tubuh dengan lingkungan. Kedua, tidak ada gaya luar yang menyebabkan aliran udara sehingga perpindahan panas mengikuti mekanisme konveksi bebas. Ya. Konveksi bebas, kemudian disebabkan perbedaan temperatur. Nah, tubuh manusia adalah silinder tegak dengan diameter 30 cm. Dianggap diameter silinder tegak, ya, silinder tegak. Kemudian tingginya 160 cm. Nah, mempunyai tinggi badan 160 cm. Ya, cukup tinggi. Kemudian perpindahan panas terjadi pada steady state, ya, atau dalam kondisi mantap. Kemudian udara dianggap sebagai gas ya. Tekanan udara 1 atm. Nah, ini tadi panas yang hilang karena ada ini, kemudian dianggap konveksi bebas, nah, bukan paksa. Kemudian bentuknya itu adalah silinder dan diameternya 30 cm dan tinggi 160 cm. Nah, sifat fisik udara ditentukan berdasarkan suhu film, ya, atau TF tadi, di mana TF itu adalah rata dari TW ditambah T hingga per 2, ya. Nah, permasalahannya temperaturnya tadi masih dalam kondisi derajat Celcius. Nah, kita konversi ke derajat Kelvin dulu, yaitu 37 ditambah 273, yaitu 310, kemudian 29 ditambah 273, yaitu 302, sehingga di filmnya itu adalah 306 derajat Kelvin. Nah, konstantanya udara, K udara pada tekanan 1 atm itu adalah ini 0,026 watt per meter derajat Kelvin. Ini sudah tetapan, ya, tetapan. Kemudian densitas udara itu adalah tetapan juga, yaitu 1,148 kg per kum. Mu-nya, mu udara, mu itu tadi ada apa? Viskositas kinematik udara, yaitu 1,874 kali 10 pangkat minus 5 kg meter pangkat minus 1 detik pangkat minus 1 atau kilogram per meter detik, ya. Kemudian Cp udara itu 1012 Joule per kilogram derajat Kelvin. Nah, di sini ada satuan meter, ya. Ada satuan meter, kubik meter. Ya, densitas udara itu adalah 1,148 kg per kubik meter. Kubik itu, ya, kubik meter atau meter pangkat 3. Maka kalau meter berarti yang 160 dan 30 cm tadi harus kita konversi ke cm. Nah, viskositas kinematik adalah V sama dengan mu per densitas. Nah, adalah 187 kg sama dengan adalah 1,632 kali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat per detik. Panjang karakteristik L-nya itu ada tinggi manusianya L, yaitu 160 cm atau 1,6 meter. Kemudian koefisien ekspansi volume betanya adalah 1 per TF atau 1 per 360 derajat Kelvin atau 3,27 kali 10 pangkat minus 3 per derajat Kelvin.
Gravitasinya standar yaitu 9,8 meter per detik kuadrat. Bilangan grasshopnya tadi adalah ini ya. Adalah gravitasi kali beta. Betanya tadi berapa? Betanya tadi ada ya. Dikali TW min theta hingga per L pangkat 3 per V kuadrat. Nah, tinggal masukkan sehingga hasilnya adalah 3,943 kali 10 pangkat 9. Silakan hitung, siapa tahu di sini salah ya. Tidak ada satuan. Karena bilangan grasshopper itu tidak ada satuan. Kemudian selanjutnya setelah menghitung grasshopper number, kemudian kita menghitung Prandtl number. Ya, bilangan Prandtl. Rumusnya adalah Prandtl number, rumusnya adalah mu dikali Cp per K. Ya, semuanya konstanta. Mu tadi sudah kita cari, mu ya. Mu tetapan ini. Kemudian Cp-nya tadi diketahui, Cp-nya ini ya. Kemudian densitasnya juga diketahui. Nah, K konstantanya juga diketahui tadi ya. Sehingga Prandtl number-nya itu adalah ini. Ya. Kemudian Rayleigh number itu adalah Prandtl dikali Prandtl, yaitu 3,943 kali 10 pangkat minus 9 dikali dengan bilangan Rayleigh 3,943 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 0,7294 sama dengan 2,858 kali 10 pangkat 9. Silinder tegak dapat disamakan dengan plat tegak. Maka D itu adalah 345 kali L per Prandtl L pangkat 1/4. Nah, diameternya lebih dari atau sama dengan, yaitu 35 per L dikali Prandtl L 3943 per 2 ya. Diketahui diameternya 30 cm tadi atau 0,3 meter, lebih dari 0,22, lebih besar artinya. Sehingga pada kasus ini persamaan NU yang digunakan adalah plat tegak kisaran dari 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 13. Nah, dari mana? Pakai RA ini ya 0,22 meter. Nah, kita lihat tegak tadi silinder tegak ya. Silinder tegak D-nya ini tegak jika silinder Rayleigh sudah, silinder tegak NU, yaitu NU sama dengan 10 pangkat 9 pakai RA 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 13. Maka NU-nya adalah 0,1 RA L kali L pangkat 1/3 RAL atau 0,1 kali 2,858 kali 10 pangkat minus pangkat 9 dipangkatkan 1/3 ya. Ini pangkat 1/3, 1/3 nah 1/3 ini sama dengan 141,91. Nah, koefisien perpindahan panas konveksi bebas NU sama dengan H dikali L dikali K. Maka H itu adalah K kali NU per L atau sama dengan 0,26. K-nya tadi ada ya, 0,26 watt dikali NU-nya 1/191 per 1,6 sama dengan 2306 watt per meter kuadrat Kelvin. Luas permukaan silinder atau A itu adalah
Pi dikali D kali L ditambah Pi kuadrat per 4 terus per 4 Pi D kuadrat. Nah, luas permukaan berarti keliling ditambah lingkaran luas permukaan kan. Itu 1,65 meter kuadrat. Sehingga panas yang hilang adalah Q sama dengan H dikali A dikali delta T. H-nya itu adalah berapa tadi sudah tetapan 2,306. Mana? 2306 didapat H tadi ya, didapat. Nah, ini 2306 dikali A ini. Kemudian delta T-nya itu tahu sama dengan hasilnya adalah panas yang hilang 30,44 watt. Tahu kalau dikonversi ke dalam joule itu adalah 30,44 joule per detik. Dalam satu hari tinggal kita kalikan. Q dikali satu hari dalam detik ya, berapa joule? Berarti satu hari itu adalah 2 juta ya, 2.630.016 joule per hari atau 2.630,016 kilojoule per hari, atau kalau dalam konversi kalor itu adalah 631,204 kilokalor per hari. Nah, sehingga kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dapat bayangkan kalau adanya perbedaan temperatur yang tinggi, artinya kita mengeluarkan energi panas, energi sebesar 631,204 kilokalor per hari. Nah, makanya kita harus menambah kalori. Bagaimana mencari makanan yang minimal kalorinya adalah 631. Kalau enggak kita akan kehilangan energi. Nah, akan berkurang akibat beda temperatur tadi ya antara tubuh dan lingkungan. Jadi minimal energi yang dibutuhkan manusia dalam jadi kalau kalian memiliki tinggi dengan bobot yang lebar atau lebih besar dapat menghitung sendiri. Nah, artinya kalau dia pendek buntel maka tinggi luas permukaannya dapat dihitung sendiri ya. Atau misalnya tinggi kurus, itu berapa energi yang akan dikeluarkan. Nah, silakan hitung sendiri untuk tubuh masing-masing. Oke, next. Oh, habis ya, habis. Itulah dari perbedaan materi kita hari ini ya, yaitu silakan dicatat slide-nya dan kalau ada pertanyaan silakan komen di komen YouTube-nya dan kalian kita diskusikan. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya dan juga di like. Juga kalau bermanfaat, mungkin ada teman yang ingin mencari materi tentang perpindahan panas secara konveksi. Ini adalah perpindahan panas secara konveksi. Untuk tugas nanti akan dicarikan tugas yang lebih mudah dan sesuai dengan contoh soal. Untuk materi selanjutnya akan dibuatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.